Langsung? Udah. Lanjut. Selamat datang kembali di Yol Podcast. Kali ini bintang tamu gua adalah seorang musisi punk rock yang mantan musisi punk rock yang gagal bersinar. Gagal. Tapi berarti mungkin kurang kuat ya. Kalau kuat kan bersinar. Kuat kita bersinar dong anjir. Ada teman gua Gaga Nobisi. Jadi Gaga Nobisi. Dulu Nobisi. Jadi Nobisi itu nama bandnya dia yang sekarang udah almarhum. Sekarang kalau orang-orang manggil apa? Letoy. Letoy kalau dulu kurus banget. Jadi lemes banget ya. Emang gue emang nyender, emang gue kebiasaan gue tuh nggak dalam kegiatan apapun ya kecuali kerja. Jadi gue kalau kerja tuh misalnya udah kelar kerja anak-anak saya syuting gitu atau apapun anak yang berenang segala macam, gue mah mendingan gue istirahat di sofa atau di selonjoran main game. Iya bener, kayak anak sekarang lo selonjoran aja. Iya. Tapi mau dapet duit gimana coba caranya? Kan kerjanya udah selesai. Oh, iya. Di saat waktu senggang. Iya, coba ceritain gimana awalnya lu mikir gue cita-cita pengen ngeband nih, terus lu Podcast nih. Oh, ntar buat podcast ya. Oh iya. Coba apa namanya? Ngeband. Belajar gitar dulu apa belajar bass? Oh enggak, main bass. Iya, dulu era kita itu kapan? Enggak, jadi tahun SD itu 95-an tuh. Oh 95 lu baru. Enggak. Lu sangkatan gua. 95 itu gua tertarik musik. Jujur pertama kali gue beli kaset itu kaset ya fisik. Kaset. Itu Dewa 19 Pandawa 5. Oh sih. Iya. Beneran. Itu lagi pecah kan? Lagi pecah. Lagunya Kirana, gue lihat di TV kan lu Bursa Musik Indonesia. Iya. Ya, acara musik yang muterin video klip. Itu gue beli ada namanya di Pasar Rumput Fit. Toko kaset. Oke. Itu ori kaset. Gue jadi nabung dari duit jajan gue waktu itu gue nabung. Gue tuh kaset pertama gue beli Dewa 19. Nah SD tuh nah teman-teman gue ada salah satunya dia jago gitar lah pokoknya, udah dengerin Halloween. Oh referensinya udah luar tuh. Halloween, Metallica, terus saat itu Nirvana sih. Oke. Oh terus, iya benar. Itu Seattle Sound lagi naik. Terus udah gitu ya gue masih lokalan masih dengerin gitu. Terus tiba-tiba ini mah anak SD kan, pengen gaya-gayaan gitu. Ini apa namanya, lu nggak keren lo, nih dengerin. Kalau dikasih yang lagunya judulnya Power, terus I Want Out. Terus tiba-tiba wah kerumitan nih, gue bilang gue belajar gitar juga baru saat itu. Gue masih main gitar kan, cuman gue nggak bakat nih. Akhirnya milih yang apa ya, Nirvana nih kayaknya enak nih. Nah abis itu gue beli Nevermind yang Smell Like Teen Spirit. Gue juga beli itu, gampang chordnya nih. Tapi kok asik gitu. Nah tuh lama tuh gue SD, gue tuh setiap hari Minggu latihan band sama teman-teman SD gue. SD tuh ya? SD. Berarti lu diajak atau lu yang kapan yuk kita latihan gitu? Sepakat aja gitu, jadi kayak kita bikin band yuk. Keren juga teman-teman SD lo anjir udah ngeband. Iya jadi pokoknya bayarnya Nirvana. Pokoknya kita Nirvana, cover Nirvana semua deh. Itu sosokan anti lokal. Jadi Nirvana SMP gue masih ngeband juga, cuman udah mulai terinfluence sama saat itu nu metal sih. SMP tuh berarti 99 2000-an. Iya 98 ya awal. Itu nu metal kan lagi Rage Against the Machine. Yoi. Limp Bizkit. Lagi naik. Ganti. Cuman anak-anak situ gue enggak. Gue udah mulai suka punk rock. Yang old school malah gue lebih narik ke belakang. Gue udah mulai suka MXPX, NoFX, Rancid, terus Noise for a Name, Pennywise, kayak gitu lah. Nah udah cuma ya nggak apa-apa, terus gue ngikutin anak-anak. Ada band gue, cuman ya ganti-ganti sih saat itu, cuman ya pokoknya belum seserius itu. Blink. Yang penting lu ngeband aja gitu lah. Tapi di saat gue kecil itu, gue besar di keluarga yang cinta musik sama sepak bola.
Oh. Jadi nyokap gue itu beneran koleksi kayak apa sih? Kartu bola. Bukan. Masa nyokap kartu bola aja. Kan lu besar dari musik sama bola. Enggak, nyokap gue itu emang pencinta musik dan serius. Oke. Gue pernah lihat dia punya plat ya, piringan hitam. Itu Kus Plus. Oh. Dan Dia emang penikmat ya. Penikmat. Terus dan dia kolektor juga. Kolektor. Dia tuh koleksi Bee Gees, Beatles, terus Every Brothers, yang gitu-gitulah pokoknya. Beatles lengkap banget. Terus ya gue suka didengerin kayak gitu-gituan. Nah kalau bokap gue bolanya. Oh, oke. Dan gue masih ingat satu momen dimana gue masih SD tuh dulu ada namanya tablet bola ya. Oh iya, ada majalah. Iya, bokap gue tuh beli itu set cover depannya itu adalah Karel Poborski. Karel Bobo. Sangat terkenal banget tuh ya. MU nomor 15. Dan bokap gue bilang ini bagus pemain. Ini apa sih namanya, Manchester United. Oke, jadi sejak saat itu gue setiap malam minggu kan ada Liga Inggris. Setiap MU main gue dibangunin tuh sama bokap gue. Nih MU nih, woi Eric Cantona terus. Biar lo nonton permainannya kayak gimana. Eric Cantona terus zaman-zamannya Beckham, Paul Scholes masih muda, terus apa lagi sih tuh? Iya kan Poborski termasuk. Jadi tuh seimbang tuh bola sama musik, dan gue ikut sekolah bola. Oh dulu sempet Gue di lapangan Banteng tuh. Apa posisi lo? Gue enggak. Gue tuh di oplos terus. Pertama bek kanan, influence gue Gary Neville. Oh siap. Terus bek kanan gue nggak kuat turun naik lari, pindah ke gelandang bertahan jadi Nicky Butt. Oh. Karena kalau Paul Scholes jagoan ya Paul Ince. Nah tapi seiring di situ SD gue itu dulu kan ada di zaman itu, kalau lo juga, lo daerah mana dulu? Gue daerah SD Timur. Jakarta Timur. Yeah. Dulu ada namanya Piala Gubernur. Mewakili kecamatan, gue mewakili kecamatan Setiabudi. Jadi dari kecamatan Setiabudi tuh ada beberapa SD, diambil 22 orang. Dari setiap sekolah itu dikirim 5. Lo bayangin dari satu kecamatan tuh nggak tahu ada berapa SD, setiap sekolah ngirim 5 anak untuk jadi 23 tim. Dan gue kepilih. Oh, oke. Jadi kan dari jalan anak tuh. Berarti lo ini ya sebagai gelandang bertahan. Di situ gue, gue dioplos lagi. Pas udah masuk karantina, gue dioplos lagi. Kadang gue jadi belakangnya striker nih, gue nggak tahu nih. Playmaker. KTD kurang goyang. Ya. Tarik di kanan, kurang lari. Gelandang bertahan lagi akhirnya gue. Oke. Gattuso. Udah, tapi kecintaan gue sama bola tetap jalan tuh. Cuman berhenti di SMP, udah mulai ikutin tren basket. Oh, karena anjing basket. Iya. Banyak cewek-ceweknya nih. Sebenarnya gue lebih pengen, dulu gue pendek fit pas lagi SD. Terus kata bokap gue, bolanya gimana? Ya bola karena udah selesai, maksud gue. Dan itu bola yang waktu gue di lapangan Banteng, gue kompetisi juga di Taman Menteng sebelum dirubah tuh. Jadi itu kan dulu ada stadion Persija. Iya. Liga Junior gitu. Iya, Liga Junior. Taman Menteng kan. Iya, cuman karena di sono sih jago-jago ya. Ya iyalah. jadi lo minder gitu. Enggak, gue kan jadi setiap pertandingan itu weekend kan, minggu pertandingan. Nah, Jumat itu jadi di usia kelompok umur gue ada 30 sampai 35 orang yang dibawa ke pertandingan itu cuman 18. 11 pemain, 8 cadangan kan. Gue masuk, selalu didaftarin ke panitia. Cuman gue nggak pernah jadi starter. Oh, emang lu dari dulu tuh duduk manis di bangku cadangan. Babak kedua nih misalnya udah menit 70-80 baru gue main. Dan itu gue sayap kanan. Jadi kayak dia main lah udah menang ini posisi. Gue bilang anjing gue Solskjaer kali ya, tapi nggak golin juga. Tapi ya udah, tapi kecintaan bola mungkin sampai sekarang. Ya lo tau lah gue kalau dikit-dikit kalau lagi main FIFA ya udah itu. Nah terus balik lagi di SMP, gue musik nggak nemu yang begitu cocok, tapi masih musik juga, masih bola juga. Penikmat. SMA itu gue sama sekali nggak musik. Berarti terakhir lo nyentuh olahraga tuh basket pas di SMP basket. Tapi nggak yang into banget basket. Enggak, atau tapi cuma sekedar gitu doang. Sekedar, tapi gue lumayan ngikutin di era itu. Gue suka Vince Carter.
Oh ya, Raptors. Toronto Raptors. Yoi. Gue ya Vince Carter yang paling gue inget, Vince Carter sama dulu yang pendek banget tapi yang main Space Jam tuh. Apa sih? Gary Payton. Bukan Gary Payton, dia pendek orangnya. Mutombo be. Di Kevin Mutombo. Di Kevin Mutombo buat pendek fit. Emang pendek ya? 160-an. Ya pokoknya itulah. Sama Shaquille O'Neal sih. Oh dia mah 2 meter gila. Iya. Itu kayak kalau nonton dia gokil. Udah. Terus apa lagi ya? SMA gue total gak musik, gak bola. Cuma penikmat aja. Itu masa-masa nyari jati diri ya. Nongkrong sana sini. Udah mulai kenal mabokan. Oh. Udah gitu ya, pacaran. Iya. Udah. Kuliah baru gue memutusin untuk berarti pas SMA lu tetap ngeband atau enggak? sama sekali jarang. Enggak lu sentuh tuh ya? Nggak gue sentuh. Karena gue nggak punya temen yang sevisi bareng. sevisi. Mereka dengerinnya waktu itu Sum 41, terus lokalan Club Etis, Naif. Itu kan era-eranya indie upstairs gitu-gitu ya. Gue kan pengennya yang kenceng-kenceng tuh, Better Religion gitu-gitu. Wah, Gak nemu orang. ya udah deh. Main bola juga, nah, gue tim tongkrong aja deh gue. Tim tongkrong. Akhirnya lo kayak sadar nih, aduh gue daripada jadi cadangan doang. Gue supporter aja berarti. Iya gitu. Udah terus kuliah gue mulai sadar. Kayak gue merasa kayak kepukul nih, anjing gue mau ke arah mana sebenarnya nih. Oke, gue kuliah broadcast, cuman kan gue belum tahu nih ke depannya jadi apa. Tapi di sela-sela isi kuliahan gue, masa kuliah gue ini, gue harus punya something lah yang bisa minimal buat diri gue bangga. Karena basically gue tuh orangnya rada minder fit gitu. Dengan jadi lo butuh ada satu keahlian itu yang buat lo ngedorong gitu kan. Iya, jadi gue bisa pede. Lo lebih pede kan. Iya, kayak gitu. Akhirnya gue lu kuliah mana sih? Interstudi gue, broadcast. Oh, Interstudi. Iya, anak-anaknya kan anak-anak isinya dulu itu zamannya lagi hitsnya Matabar. Ya. Iya, itu Mana Matabar. House. Matabar tuh satu gedung sama kantor bokap. STC. Iya. Kantor gue juga itu dulu. Jadi kalau gue lagi main ke kantor bokap tuh kadang-kadang lunchnya di situ. Lunchnya Lantai 8. Yoi. gue dalam hati anjir nih gue siang makan di sini ya bareng. Malam Pas malamnya menggila. dulu Matabar sentro gitu. Itu zaman itu cuman gue nggak ngikutin juga terlalu banyak karena emang gue nggak ke situ sih, nggak into itu. Gue tetap akhirnya, nah itulah gue terbentuk namanya Nobisi. Nobisi itu isinya teman-teman lama gue, si Arce tuh vokalis gue tuh teman kecil gue. Gitaris itu gonta-ganti. Pokoknya intinya gue sama Garce yang bikin. Nah, berarti selama lo ngeband dari dulu, lo udah tahu Garce bisa nyanyi? Udah, nah dia tuh di SMP, SD SMP dia terus konsisten nyanyi. Top 40 apa segala macam. Mungkin itu kali yang bisa dia dibilang sedikit ngerti not ya. Sedikit doang ngerti. Iya, akhirnya gue bikin audisi. Cuman saat itu indie kan move on underground lagi mulai growing kan. Oke juga nih gue bilang gitu. Kan gue emang hati gue kayaknya ke punk rock deh gue. Popang sama punk rock. Saat itu cuman di skena itu banyak emo metal. Jadi kayak di kotak-kotakin kan. Ya udah gue coba apa nih aja. Terus akhirnya ya udah bikin lagu. Gue nongkrongnya di studionya Adek Kunci. Flow di situ recording mulai. Ya biasa ke apa? Karena deket dari rumah lo ya. Deket dari rumah gue. Jadi lo tau lah nih ada Brotherhood nih di Manggarai. Ada Brotherhood dan juga senior band dia lagi naik. Iya, Kunci lagi naik. Ya udah gue bikin demo di sana, terus nggak tahu gimana gue bikin stok lagu. Ya influencer gue masih tetap sama lah, NoFX, MXPX kayak model gitu. Tiba-tiba ya teman-teman Suropati, ada teman Suropati namanya Ambon, Speedkill, dia tattoo artis. Gue ngasih demo ke dia, nggak salah ya. Nah dia itu saat itu lagi kerja di studio rock and roll tattoo yang sebelahan sama Laser Kids di Suryano. Di Suryano. Jadi mau nggak mau kan dia sering ketemu tuh. Dulu kan Laser Kids maksudnya lagi Pancoran, naik banget. Yang di Pancoran. Iya, Pancoran. Iya. Tahun 2000 berapa ya? 8 ke 9. 2007. Iya, 2000 segituan. Gue kaget si Ambon ngabarin demo lu didengerin Eno dan suka.
yang bener gue bilang. Iya. Karena kan lu ngeliat anjing netral nih. Kamera lagi oke lagi bandnya. Lagi oke, yang bener lu bilang. Bisa nggak lu ke sini? Ini ternyata oke. Maksud gue ini bener nggak? Maksudnya lu pada saat itu kan lu bikin aja gitu kan? Bikin aja dan ada ekspektasi apapun gitu. Dan lirik gue juga maksud gue cuman bener-bener curhatan gue yang sempat real itu kayak gue ada satu judulnya pegang erat itu curhatan gue ditinggalin sama teman-teman kampus gue yang udah duluan lulus. Selamat jalan teman-teman gue banyak yang rubah, ada juga yang meninggal kayak gitu-gitulah pokoknya. Curhatan anak muda yang cari jati diri. Karena keseharian lah. Iya, keseharian gitu lingkungan. Udah gue dapet terus gue bikin. Udah gue di sama Eno tuh ditawarin saat itu. Lo mau nggak di support sama Racer Kids kayak manggung? Oh boleh banget, gila idola gue. Dulu udah ada sistem endorsean dong. Udah. Ini lo gue endorse ya. Iya, gue endorse. Udah dari situ lumayan di underground lumayan. Terus udah gitu dia ngerekomendasiin ke labelnya si Netral, saya itu Kancut Records. Jadi gue sempat meeting beberapa kali sama manajernya Mas Puput kalau nggak salah. Kita mau dibikinin album kan. Nah terus dibawa. Nah terus gue ingat gue pernah jadi openingnya Netral. Gue sering banget jadi opening Netral. Ini momen pertama kali dan seru sih buat gue di tahun 2008 atau 2007 gitu ya. Panggung gede lah ya, PRJ. Itu yang main band gue Nobisi, Super Glad, Begundal sama Netral. Nah karena gue paling junior gue pertama. Pasti. Tapi kita layer paling depan. Iya, buntutnya Netral. Tapi MC-nya itu saya tuh di Brokoli, gue masih ingat banget. Nah ini dibilang ini dia nih ada-adanya Netral ya bakal booming. Iya. Makanya di situ gue merasa terharu dan gue dejavu Fit. Manggung di panggung itu. Manggung itu dan manggung sama Netral juga kan. Netral sorry. Jadi tahun 2000 apa 2001 saat gue SMP, gue sama si Garce itu gue ke PRJ karena ngeliat flyer ada Netral malam minggu. Gue datang. Emang lo sengaja datang tuh buat nonton? Iya, itu gue SMP, gue lihat wah Netral keren ya. Apa nih manggung gue bilang itu. Di malam itu gue bilang anjing dejavu. Gue dulu pernah wishlist ini loh di panggung ini. Iya. Cuman gue posisinya di depan nonton, sekarang gue manggung dan posisinya dibalik. Iya. Gue bilang gila dejavu. Nah dari sejak itu gue bilang udah nih karir gue di musik. Pede. Seiring jalan pede seiring jalan gue ini ya ada beberapa tawaran pindah karena mungkin Netral juga Kancut Records nih fokus ke Netral. Akhirnya gue ya semi jalan sendiri gue dapet label. Gue dapet label, sempet gue juga ya keluar keliling bareng sama majalah anak muda. Yang udah nggak ada majalah sekarang. Ya itu dibantuin sama adalah teman kita itu. Iya. Oknum itu. Gitu. Nah udah oke. Ya, gue tuh termasuk di era itu kan Piwi, Killing Me, Sweet as Revenge sama ya generasi itu mereka grownya cepet banget tuh. Sedangkan gue Last Child juga bareng gue. Gue paling lambat growingnya karena gue pola pikir gue justru gue mendingan cari label dulu dibanding maintain komunitas. Iya ngerti. Padahal kebalik harusnya lu kencengin off air biar fanbase-nya tumbuh. Abis dari situ lu punya modal buat ke label kan. Iya, karena kan yang bisa kita jual gue punya masa banyak. Iya. Karena gue terbalik dulu. Akhirnya ada satu momen dimana gue anak-anak udah setengah desperate ya. Boleh gue sebutin nggak sih orangnya sih yang punya label nih? Si itu. Jadi gue sign sama major label, tapi bukan big major label ya, tapi major label. Ada lah pokoknya gitu. Jadi ceritanya lucu sih. Kita suka sama lagu lo karena eranya saat itu lagi 2010-an itu kan lagi RNCTV sama Killing Me itu di TV. Oke, kita promo, kita semua tanggung, semua produksi segala macam, musik oke, tapi lirik cinta. Gue bilang enggak lah, kalau gini enggak mau, mending kita underground lagi.
Setelah itu dia bilang cash advance-nya 7,5 juta, tanda tangan gue. jadi idealisme gue tergadaikan dengan 7,5 juta saat itu ya. Karena saat itu gue udah lulus kuliah, cuman gue belum mau kerja kantor. Masih coba karir musik lah. Gue masih percaya, karya gue masih bisa ada yang mau nerima nih. Udah, oke nih, single pertama kenceng, lancar. Promo sana sini, TV, radio, segala macem, chart, oke. Tapi manggungnya nol. Off airnya justru. Nah udah mulai masuk ke single kedua. Ini sih sebenarnya pengalaman gue paling, kenapa saat itu gue begitu ya, masih muda mungkin ya, umurnya yang 20-an awal ya. Iya. Denger, woi dibayar 7,5 lo langsung di depan aja. Nah ini single doang. Untuk sebuah band baru yang idealis. Oke, bayar langsung. Iya. Tuh kalau nggak salah 2 hari habis tuh duitnya langsung anak. Itu pas single kedua dibilang bikin slow. Anjing, gue bilangnya udah lirik gue di band cinta terus band jadi punk rock jadi slow gimana tuh? Waduh. Akhirnya nggak ketemu nih sama si label, gue ngasih lagu ini. Akhirnya dia beliin lagunya Ahmad Albar ciptaan Yoki Suprayogo almarhum, nggak salah ya. Itu judulnya Sudahlah Aku Pergi. Sudahlah aku pergi. Nah udah gitu kita kan sudah bikin aransemennya, katanya lagunya udah dibeliin. Kita tetap bikinnya punk dong. Oh iya benar. Tapi itu range vokalnya nggak bisa masuk. Akhirnya tuh ini kejadian serius, mungkin dialami semua band nih. Akhirnya yang tag tuh si Garce doang vokalis gue. Karena menurut si produser gue ini anak-anak nggak capable buat ngaransemen ini. Which is kalau bagi kami, ya emang musik kita kayak gini. Nggak mungkin nyebrang tiba-tiba. Iya nggak mungkin dong lo jadi tak. Itu kan dia lambat tuh temponya. Ya gitu. Akhirnya semua dijokiin sampai kita cuma vokal yang ngetek dan jadinya pop. Lu merasa anjir kok jadi pop banget ya? Jadi pop banget, terus sementara kan gue terikat kontrak dong. Iya benar. Itu gue 5 tahun loh fit kontrak. Standar ya? Iya, 3 album. Tiap satu album tuh 3 single. Oke sih, gue udah ulang. Mau gimana lagi? Ya udahlah. Syuting klip rilis. Tapi gue wondering juga itu single lumayan naik di radio. Karena pop, jadi mungkin bisa lebih banyak yang nerima. Mungkin. Nah, gue dapet tour dari beberapa brand telco, ya lumayan lah itu. Beberapa tour brand telco. Terus main di video lumayan dapet. Gue ketemu nih, gue ada satu momen dengan ketemu si Virgon Lasher di NTV. Dia udah naik banget. Gitu dong Nobisi. Jangan underground lagi kata gitu. Jangan peduli kata orang. Kita naik aja udah di mainstream. Underground udah belakangan aja. Gue masih ingat banget itu gue main di Bekasi Square. Acara mantap kan. Siap Bon. Ya udah main jalan. Udah. Tapi gue makin kesini si label gue ini makin nggak ngurusin. Hingga akhirnya udah jatuh tempo gue harus rilis single ketiga di 2013. Jadi kan gue kontraknya 2010. Jadi setiap 2011, 2013, 2013 setiap tahun mesti ngeluarin single satu. Tapi jauh banget loh. Maksudnya setahun satu single mah gila sih menurut gua. Labelnya berarti. Stok lagu mah gue banyak. Iya kan? Iya. Nggak kalau lo lihat dengan kondisi saat ini ya, dimana satu orang musisi cuma ngeluarin single 1 tahun itu mah gila men. Iya sih. Tapi kan di era itu Fit, awal 2010-an nggak segampang sekarang. Iya memang. Gue ngerti itu kondisinya emang masih satu kondisi. Masih kompleks lah. Apalagi zaman dulu awal-awal gue. Dan pada saat itu kan belum ada platform banyak belum. Baru YouTube pun susah banget, masih apa sih kayak provider kita belum mengakomodir case-nya sekarang. Kuota juga mahal. YouTube juga belum begitu diminati ya. Karena masih lagi kencang program TV kan? Program musik yang ada di TV pagi. Itu tolak ukurnya. Goalsnya ke situ ya? Goalsnya ke situ. Sebenarnya sih gue nggak mau ke situ, cuman kan kalau secara kacamata bisnis major label kan pasti ke situ.
Cuman gue bingung nih label gue sampai gue giniin si PIC label gue yang namanya adalah ya sebutnya Madun ya. Nama samaran. Gue Dun, lu kan miara band nih, lu ngeluarin duit banyak nih bos, recording, video klipnya juga nggak main-main. Orang kalau apa PPM tuh pre-production meeting tuh kita nyewa Inul, ya lu pernah kerja sama mereka lah. Pokoknya oke lah maksudnya. Tapi ini arahnya salah maksud gue. Lu kok nggak nyariin gue job sih? Dapat lo job lo kalau deket sama brand sana sini. Buktinya ya gue di Mustangnya gue dapat prime time, dapat charge segala macam. Oh, ya udah gampang gini. Gue gregetan dong sebagai anak band dong maksudnya. Maksudnya lu nggak gerak anjir. Intinya kan lu gerak atau enggak kan? Iya, di saat itu gue ngorbanin waktu gue yang saat itu gue udah lulus kuliah. Gue ngorbanin ya, udah gue nggak apa-apa nggak kerja, gue dapat penghasilan dari band aja. Sampai akhirnya orang tua gue nanya, lu gimana? Kalau bokap gue lebih, lu nggak mau kerja atau gimana? Sementara saat gue kuliah, gue rajin jadi freelancer. Gue emang suka kerja gitu. Tapi nyokap gue bilang, udah jangan paksa anaknya emang suka musik, udah biarin aja jalan musik. Nyokap gue bilang gitu. Nyokap gue lebih suka gue musik daripada ngantor. Oke. Biasanya kebalik tuh. Biasanya kebalik. Udah saat itu balik ke si Madun itu, udah tenang aja. Udah akhirnya gue gerak, udah mulai lah gue cari job-job sendiri yang gak gue lapor. Karena kan kalau gue lapor, gue harus nyetor potongan. Biasa label kan. Menurut gue sih emang mau gak mau, pada akhirnya lu gerak sendiri. Gerak sendiri. Enggak, bukan itu yang gue lihat. Maksudnya intinya lu gerak nyari. Dan saat itu sebenarnya udah growing tuh. Kayak fanbase gue di Serang, Cibinong, Bogor, mana-mana tuh banyak. Twitter tuh udah bang kapan kesini bang kapan, cuman gue diemin. Itu salahnya. Lu nggak komunikasi. Nah itu gue sebenarnya gue nganalisa saat itu anjir. Pada saat itu Last Child, Piwi, Killing Insect, mereka bener-bener maintain si fanbase nya hingga gede, hingga akhirnya gede kan. Coba kalau gue maintain mungkin masih hidup. Udah akhirnya terus di single ketiga mereka udah malas-malasan. Lo bayangin gue yang akhirnya itu kan gue gitaris gue diganti tuh si Farhan Jambrong udah cabut karena dia mau konsen kuliah, ganti si Ical anak baru. Ical temen dapat manis itu udah jadi lah, udah tinggal tur doang deh. Tinggal jalan doang. Iya, dia udah nggak pre-pre, wah enak. Nah udah gitu terus di single 3 udah Cal lo yang bikin lagu deh Cal. Maksud gue bukannya gue pesimis tapi coba deh lo kan dia jauh di bawah gue umurnya 7 tahunan lah ya. Enggak 7-5 tahunan lah gue. Tuh umur gue udah 25-an lah. Dia bikin lagu seger sih emang maksudnya. Tumben dia profit. Padahal popang. Seberat. Tapi kayaknya udah malas-malasan nih. Gue nge-tag di situ, mixing di situ, masukin di situ, video klip juga di situ. Di studio itu. Iya, beneran. Berarti udah nggak niat ya? Niat dan rilis. Nah, rilis. Gosipnya itu CD gue tuh nggak disebar ke mana, ke radio. Ya udah sama habis dari situ. Berarti ini ada orang yang nggak deliver materi lo dong? Ada. Iya kan? Ada. Dan itu dia dikeluarin sih. Iya berarti ini materi lo udah disiapin saat. Oke, ini single 3 ya, single 3. Iya, ini saatnya rilis timeline-nya. Iya. Nih ya lo distribusiin. Tapi macet di situ. Macet. Itu cuma di YouTube. Anjir. Dan gue kenapa gue mikir gayet itu gue nggak ada meeting video klipnya gimana. Tiba-tiba si bintang video klipnya juga dari pertama sampai ketiga dia lagi bener-bener kayaknya ya udah yang penting ada deh. Nggak mikirin value-nya. Iya, terus strateginya gimana, promo nggak se hype pada saat gue single 1. Bener-bener intens itu segala macam. Blablabla. Oh ya udah deh, itu 2013 gue ingat banget. Udah dilempar cuman kayaknya YouTube baru mulai mau lempar di YouTube sama ya radio beberapa lah. TV gue nggak dapet tuh single itu. Terus di situ manggung udah mulai turun karena gue juga saat itu kan gue udah berkeluarga tuh. Dan itu 2013. Fokus udah mulai pecah tuh. Dan gue udah kerja lagi.
Oh akhirnya gue ngantor lagi. Nah itu kenapa lo mikir, aduh ini kayaknya nggak works nih, kayaknya gue harus nyari kerjaan kantoran gitu. Oh itu sebenarnya dari single 1 mau ke single 2, gue balik lagi ke provider gue yang lama. Jadi gue kerja di situ di promotion terus digital marketing sambilan gitu kemudian. Karena gue mikir duit dari band nggak mungkin nutup nih, walaupun bujangan kan. Buat operasional lah. Iya. Gue sambil kerja, 2013 juga gue masih pindah ke fashion di Metrox dulu gitu kan. Udah tuh manggung tuh jarang banget. Ada sih sebulan sekali lah. Terus kayak promo nggak ada. Akhirnya puncaknya di 2015. Gue ada satu panggung. Gue nggak nyangka itu panggung terakhirnya Nobisi. Itu yang bareng sama SID kan? Lu datang ya? Iya, ada gua. Nah itu panggung terakhir dan pengalaman buruk. Panggung terakhir pengalaman buruk. Jadi gue pakai formasi awal, formasi awal cuman gitarisnya additional. Jadi drummer pertama gue, si Garcia sama gue, gitaris gue additional karena gitaris gue tuh banyak. Gitaris gue yang terakhir itu cabut hijrah. Oh, doi hijrah. Ikut The Strangers. Terus ya gue ikut. Nah itu gue nggak nyangka itu panggung terakhir, tapi gue di situ masih punya harapan nih karena, wih jalan lagi bisa nih. Dipanggil nih. Iya. Dipanggil. Lumayan nih bareng sama SID. SID sama gue lupa. Oh band Darius tuh udah band itu salah. Itu panggung terakhir sekaligus gue kok penutupan panggung karir band gue begini. Itu jelek banget Fit. Jadi ini cerita masa lalu ya, jangan dicontoh. Jadi saat itu anak-anak band gue masih narkobaan lah. Habis Jackson mereka bokul lah. Bokul dari Kemayoran, bokul nggak tahu kemana datang. Saat itu substansinya yang kenceng. Asap putih kayak gini. Wah jadi dua anggota band gue habis nanti begini ya lo konsep begini. Oh langsung on fire ya? On fire. Jadi kayak film Limitless kan. Iya benar. Oke sip gue bilang. Oke mantap. Terus udah gitu kita ada satu mau cover lagunya Iwan Fals yang Pesawat Tempur. Waktu kau lewat aku sedang mainkan gitar. Nah gitu kan. Satu deh. Terus tiba-tiba panitia PRI nyamperin kita nih. Tadinya gue tuh main nomor SID tuh terakhir ada 5 band, SID terakhir, terus band keempat Darius, gue ketiga. Jadi ada 2 band pembuka. Karena dinilai value gue udah beda lah. Beda saat itu. Panitia datang nih ke backstage. Bro, Nobisi. Oh iya om. Di switch ya jadwalnya. Maksudnya gimana? Kan lo udah lumayan nih, ada masanya juga gitu. Terus switch sama bandnya Darius ya. Jadi lo bener-bener sebelum SID. Oh oke. Oh jam berapa bro? Kalau di London sih jam 10-an lah. Oke tadi gue yang jam 8 kan. Oh is okay, gue malah seneng. Menurutku seneng nih hati gue. Seneng nih karena anjing gue sebelum SID banget. Padahal gue inget berapa tahun sebelumnya gue juga pernah di PRJ. Gue Rocket Rockers SID. Dan pas saat Rocket Rockers tuh rusuh karena udah minta SID. Gue nggak inget itu Fit. Udah tuh berkeadaan begitu saat tiba-tiba gue naik kan Nobisi ya udah kayak satu lagu Iwan Fals pertama gue buka tuh cover vokalis gue ngeblank karena di bawah terlalu under influence. Under influence. Drummer gue juga. Dia berdua tuh. Jadi mainnya di kemana? Oh udah lewat tuh. Wah gue bilang itu satu gue PRJ. Lo tahu Outsiders kan? Oh tahu gue. Gue ngentot anjing turun lo. Ada Nobisi weh. Gue tadi ini setlist gue 6 lagu. 4 lagu gue udah begini aja kayak drummer gue. Terima kasih. Yang paling gue sesel adalah lagu single jagoan gue yang orang-orang rata-rata ya cukup kenal si Begang Erat itu. Vokalis gue itu lagu dari 2007. Lupa lirik. Kita pegang.
2015 kita mainin artinya 8 tahun tuh udah mainin lagu. Lupa lirik cuy. Dia sampai di panggung tuh begini. Dia kayak udah sadar tuh. Iya. Sorry banget sorry. Gue nyesel banget. Gila, gue gak bisa lupa ya. Udah lah, lupain lagi gue lah. Dan sejak saat itu, udah tuh, gue rada alergi ngeband. Bukan alergi sih, kayak udah lah, kayaknya udah cukup nih. Mungkin jalan gue gak di sini. Ada kesempatan lain mungkin bukan nama anak ini, atau nanti kita cari jalan lain lah. Oke. Tapi setelah lo manggung itu, lo ada ngobrol sama yang lain nggak? Maksudnya ngobrol tapi evaluasi soal lo. Evaluasi, mereka berdua ngaku salah, sorry gini over. Ya udahlah, gue bilang ya udah, nggak apa-apa, pelajaran aja, mudah-mudahan kita next manggung. Itu gue masih bilang next manggung. Masih optimis tuh ya? Jangan begitu lagi, oke. Cuma yang gue pikir saat itu kan akhirnya di tahun itu juga kontrak gue habis sama si label itu. Oh, okay. Sebenarnya gue dari single kedua tuh udah pengen cabut, tapi ada penalti kan. Males gue, pengen indie lagi gitu. Indie masih peluangnya banyak lah. Udah kelar. Nah akhirnya di tahun 2016 gue ngobrol lah sama personil gue yang lama-lama nih. Udah kita vakuumin atau bubarin aja deh sekalian, gue bilang. Ya bubarin dulu aja deh. Ntar kalau emang udah pada oke lagi kita baru jalan lagi. Akhirnya 2016 gue sempet di Facebook sama teman-teman juga. Gue bikin ini statement apa kayak lewat itu Novisi 2006 2016 10 tahun resmi bubar. Nah lumayan juga banyak, gue wondering komen banyak juga ya. Wah sayang gini udah sampai jumpa gue. Biasanya gitu tuh kalau udah jangka waktu 10 tahun terus mau bubar langsung pada komen. Sayang. Padahal band gue kan gak gede-gede banget. Pertanyaan lu kemana aja selama 10 tahun ini gitu. Kenapa lu munculnya cuma pas di ending bubar doang? Kan anjing. Mungkin kalau manajernya lu beda cerita, Fir. Gue pada gimana ya? Pada saat itu manajernya kan teman baik Lau nih. Iya. Alias gue motor mau ke Serang, dia masih di Bandung. Udah jalan aja. Itu yang PIC capek gue. Ya udah lagi sibuk event lain. Di kosan. Di kosan. Terus udah gitu ya udahlah, dari situ ya udah gue akhirnya gue udah di agensi tuh saat itu. Gue udah fokus kerja aja deh, kerja. Mungkin pada saat itu lo mikir udahlah maksudnya gue udah ada kerja kantoran juga, ini gue lepas udah biarin kan, udah keluarga juga kan. Nah udah dari situ gue ya itu gue kan sempat beberapa kali freelance sama lu gitu. Kemana-mana gue kerja kantor, kreatif di industri kreatif lah pokoknya gue jalan sampai di tahun 2018 ya 2018 gue end up lah sama keluarga gue, which is fakta buat diri gue. Ya itu udah lalu lah, 2 tahun lalu lah gue. 2019 masih belum mikirin band. Nah 2020 nih awal-awal sebelum pandemi ini anak-anak udah bikin grup lagi yuk jalan. Tapi lu feeling nggak ini ada angin apa nih anjir tiba-tiba? Nah gue kulik kan, kenapa lu? Tumben lu saja. Kangen aja gitu. Ya. Udah tuh terus gayung bersambut. Nyong kunci. Oh dia tahu tuh kabarnya tuh. Nyong kunci lumayan deket kan lu anak. Nyong kunci. Gue deh yang ambil. Gue udah meeting nih. Udah sepakat. Gue udah yang single-single lo yang belum rilis, gue udah rilisin kita berdua. Oke, setuju. Gue udah sampai sama anak-anak nih. Weh, ayo mau jalan, udah siap nih, ada labelnya, ada produsernya, kita tinggal jalan aja bawa badan. Oke. Di grup pembahasannya, ayo kapan nanti, ayo kapan. Standar. Nggak jadi. Anjing. Sampai gue nggak enak Nyong, sekarang belum hubungin lagi. Sampai hari ini ya? Iya. Gue selalu bilang ke Nyong. Waktu itu gue bilang, Nyong, kasih waktu gue 2 minggu Nyong, gue mau ngumpulin anak-anak dulu, latihan lagi. Terus baru kita recording lah, habis itu soalnya dia mau ngurusin semuanya kayak promo digital segala macam. Udahlah gue bilang, ya udahlah. Terus berarti dia bang, ya pada akhirnya cuma rame di grup saut-sautan. Sautan. Nggak ada action. Yuk ketemu yuk latihan nih. Iya.
sebenarnya gue sih kok masih mau aja Fit ngeband. Maksudnya gue sama drummer gue juga sekarang kan bareng ada kerjaan juga sama gue di situ juga jadi video editor. Jadi ayo, vokalis gue cuman sibuk. Sigatnya di mana sih? Dia di Era Jaya. Era Jaya tuh Distributornya. Erafon ya? Iya, distributornya Erafon. Dia kantoran banget sih. Oh, udah gak bisa diganggu tuh jamnya. Kemarin sih kan dia sempat jadi guest star di bintang di podcast gue. Ya itu aja tuh 5 malam terus dia gimana Cia jadinya latihan lagi gue bilang. Waktu sih gue sih mau aja. Kak dia bilang gini, oke, tapi gue kalau ada manggung mau weekend doang. Iya kan kantoran. Iya. Standar. Gitaris gue juga begitu si Fardan nyambrong. Oke. Gue bilang berat, gue bilang sama drummer gue suruh udah kita bikin berdua agak vokalis ganti aja. Gue sih ayo aja. Maksudnya sekarang kan kayak fasilitas ya teman-teman juga udah tahu kan aksesnya digital, lebih gampang banget lalu recording juga ya bisa di rumah pun bisa gitu. Cuman tinggal kita koneksi aja sih. Cuma gitu ya. Ya sekarang gue jadinya ke podcast. Nah berarti tadi selama lo kayak nih, bubar gini nih, mereka itu udah masing-masing udah kerja tuh ya. Maksudnya nggak ada yang balik lagi bikin band lagi. Sepenglihatan gue sih nggak ada, paling si Fardan itu kadang-kadang suka gitaran di Instagram gitu-gitu. Masih ada kayak gitu-gitunya ya. Ya masih kangen lah ya itu. Iya kalau band. Oh iya, gue baru inget waktu itu kan lo pernah jalan sama Om Bax. Oh iya. Ya kan? Bukan itu awalnya jalan sama Om Bax dulu ya. Setelah itu lu baru tanda tangan nama. Itu beda label. Jadi Iya. dari Kanjut Records, terus ada RNV. Kanjut Records, Kanjut label, RNV, terus ada satu label lagi namanya Bos Entertainment. Gue juga kerja di situ dulu. Dan itu gue sebenarnya jadi orang promo sama orang promo. Nah bos gue itu bilang, band lo kan, lu juga punya band, lu mau nggak jalan juga? Boleh. Langsungnya bikin gebrakan. Maksudnya jangan yang tanda sandan. Iya. Gue bilang yaudah featuring. Yaudah lu mau sama siapa? Ya udah deket aja bagus. Sempat kita tuh udah rekaman. Udah rekaman. Udah rilis kan? Cuma nggak dirilis. Oh. Kita udah rekaman, udah mixing mastering. Rilisnya cuma di YouTube. Tapi gue sempat promo di High sekali sama Om Nah, Bagus. gue pernah lihat promonya di High. Iya, setengah halaman tuh. Cuman itu promo nggak di-push karena labelnya bangkrut. Ya. Nah dari situ baru gue dapet yang itu 7,5 Iya, juta iya. di Idealis skuter beli. Advance. Iya. Udah sampai situ udah. Nah, gue baru inget soal tuh, gue pernah lihat di High itu ada promo lo tuh sama Om Bax tuh. Iya. Ya kan featuring. Nah itu lagu itu yang suruh rubah jadi lirik cinta. Oh. Yang gue bilang enggak ah. Iya. Gue udah bikin, maksudnya itu kan keresahan gue, maksudnya dari hati gue bikin lagu, gue ditinggalin teman-teman kuliah gue saat mereka udah lulus duluan, maksudnya liriknya juga ya beneran curhatan gue gitu. Masa dibikin cinta? 7,5 juta. Iya. Oh, oke. Itu 7,5 bagi berapa tuh? 3 sih waktu itu. Kan personil gue waktu itu drummer gue ngundurin diri karena dia masih SMA waktu itu. Oh. Jadi fokus UAN ya. Fokus uang, terus juga ya banyak faktor lah saat itu dia belum bisa ngambil keputusan sendiri, masih under orang tuanya lah. Oh. Kita sementara udah umur 21-22an. Ya bagi 3 tuh lumayan. Lumayan ya 2 juta. 2 juta lebihan lah. 2 juta lebih. Iya. Ada yang langsung beli BB, ada yang langsung bayar utang. Kalau gue beli apa tuh? Enggak, gue simpen tapi habis-habis juga. Tapi master lo yang pegang. Nah, ini gue bingung nih Fit. Mas, itu lagu kan aransemen gue. Lirik asli gue, tapi pas rilisan si label yang itu liriknya gue juga. Tapi si produser minta ciptaan Gaga dan Doi. Oh, ada numpang nama di situ. Iya, padahal lirik gue. Tapi kayak kalau publishnya sih haknya dia sih. Berapa lama tuh? 5 tahun. Sekarang kan udah bubar kan? Harusnya. Oh, labelnya udah bubar ya? Ya setahu gue sih udah Artis bubar. udah nggak ada ya? Udah nggak ada
berkabar beritanya. Nggak, tau gue kalau misalnya master di label itu setelah selesai kontrak masih ada jangka waktu berapa tahun lagi gitu, haknya mereka untuk megang master dan menggunakan itu. Setelah itu baru balik lagi ke penyanyinya. Kalau gue rilis lagi dengan lirik original itu bakal balik lagi ke gue nggak maksudnya? Nah maka itu masternya di mana? Itu juga sih. Itu dia. Atau kalau di kontrak juga lu pasti udah lupa kan? Udah nggak tahu aja. Iya makanya. Nggak, paling penting gue sih bakal ngecek kalau gue rilis lagi dengan lagu itu dengan lirik original, gue langsung daftar ke ini sih, maksudnya haki atau apa. Iya. Jadi ada yang ngeklaim ya, ini memang punya gue. Emang tuh sebenarnya secara musik original Manismen itu kan kita yang bikin. Lirik asli juga gue, pas lirik diganti juga gue. Cuman yang rilis ya mereka gitu. Sebenarnya sih kalau secara logika mereka yang punya master ya. Iya benar. Tapi itu ada jangka waktu pemakaiannya berapa lama. Jadi dia nggak bisa pakai selamanya gitu. Itu dia tuh gue yang gue nggak notice karena masih muda. 7,5 masih. Bodoh amat lah, udah tanda tangan aja anjir. Sekarang gue penikmat aja lah musik. Mudah-mudahan gue sih support musik lokal ya. Sekarang apalagi kayak keren-keren banget anak-anak senja. Iya. Gila, dulu nggak pikiran lu bikin musik kayak gitu. Iya bener, anak-anak senja gue salut sih sama lu. Di era gue tuh 2006-2007 tuh sih kenceng semua kan itu. kenceng, udah gitu kotak-kotakan. Tapi banyak dulu kafe. Banyak. Jika beda sama lah roti. iklimnya. Iya, kalau sekarang ya karena lagi pandemi juga kali ya. Iya. Terus kan lu bikin podcast nih. Yes. Itu awalnya gimana? Dan ngebahas apa aja? Soalnya gue ngeliat beberapa episodenya nih, anjing nih, ya obrolan tongkrongan juga gitu. Tapi lu bisa ngajak teman-teman yang lain gitu. Iya, jadi podcast itu sebenarnya gini. Di era pandemi ini, gue kan berkantor gue di salah satu perusahaan lain. Teman gue ngomongin gue nih yang punya kantor. Bor, bantuin gue dong, gue mau bikin digitalan nih karena IO mati. Iya. Oke, IO mati. Gue dan sempat ada yang kita kerjain satu klien digitalan, terus bikin apa lagi? Dia bilang gitu. Dan nanti kasih kita mereka invest alat, kamera segala macam bla bla bla. Bikin podcast yuk katanya gitu. Podcast ya? Apa nggak telat? Gue kan selalu gitu kan. Iya. Lagi rame Bor. Ya udah apa ya tadi ya? Bahas apa ya? Anak kita aja suruh party gitu ya, tongkrongan. Tapi apa core-nya gue bilang? Intinya apa kan kita mesti punya uniqueness kan? Iya benar. Genuine gitu. Kita kan main cerita lucu, nakal itu aja deh. Udah lah, ada trial error tuh episode 1, episode 2. Kebetulan gue juga terlibat di kreatifnya kan. Jadi gue bikinin tematik. Let's say kayak misalnya episode nakalan sekolah, episode menghadapi pandemi. Sebenarnya ada temanya, tapi ujung-ujungnya tuh dibantai sama si 3 talent gue ini yang nyambungin nakalan zaman dulu. Jadi core-nya tuh sebenarnya cerita nakal. Iya. Tapi nakal kan bukan berarti negatif. Kayak lo lihat anak kecil main nakal banget sih, atau enggak ih lagunya nakal nih. Bukan jahat. Nakal tuh boleh. Bukan jahat. Kalau jahat kan jangan. Makanya akhirnya kita sepakat di kata jangan berhenti nakal. Lu sampai tua pun boleh nakal, tapi jangan jahat. Berarti itu jadi suatu jargon lo dong. Jargon dan juga inti konten sebenarnya. Yeah. Jadi kan mungkin ini gue nggak tahu ya. Pandangan gue podcast ada podcast bola, podcast yang bahas macam-macam narkoba kayak The Bodos kan, terus Yeah. podcast ya apalah segala macam gitu yang tema besarnya udah diangkat. Nah gue coba ngangkat ini dari sisi anak tongkrongan yang ngebahas nakal-nakal tongkrongan. Nah terus seiring berjalannya waktu alhamdulillah udah berapa ya, masuk 23 episode, udah ada tamu-tamu yang mau datang sih. Kayak kemarin gue udah sama The Bodos udah, terus
Udah banyak itu. Daniel Squad alhamdulillah. Iya. Gopar udah mau, kemarin gue sempat. Nah malam ini nih si Acak Teman Makan Share and Share akan tayang, dan ada beberapa gestar lain yang lumayan oke, nanti belum bisa gue sebutin. Lo nonton aja, jangan berhenti nakal. Misterius. Iya. Jadi gue pernah pakai t-shirtnya. Itu special edition loh, Fit. Special edition ya. Itu kalau t-shirtnya apa ya? Jam berhenti nakal juga nama clothingnya. Nama clothingnya kurang di Instagramnya bisa di follow di kurang.id. Kurang.id. Gue pernah waktu itu pakai di waktu gua Medikal. Iya, waktu gue ngobrol sama Dikal tuh. Ya, itu spesial, itu limited edition yang versi 1, abis itu kita mau rilis lagi, dan kayaknya kita akan mau ikut pameran virtual gitu. Mewah tuh pameran. Iya. Terus rencana lo misalnya ada tawaran suatu event gede, ya let's say kayak selevel Jakarta Fair lah, tapi lo harus manggung lagi nih. Kayak waktu dulu kan kita pernah ada acara ulang tahun radio apa tuh, tiba-tiba tuh labelnya dia nih nyuruh bawain Linkin Park. Oh iya, itu aneh banget. Itu radio kalau angkanya Cina tuh gak berhenti deh. Gak berhenti. Yeah, Gak tiba-tiba kita bawain Linkin Park tuh, minta tolong gua. Kita band punk rock. Ini kan band punk, masa bawain Linkin Jadi Park VD aja. as a Maxinoda. Iya, yang nge-rap. Iya. Vokalis gue yang notabene apa namanya? Jenis vokalnya yang punk rock suruh jadi Chester Bennington. Itu bawain apa sih? Aduh, lupa gue juga. Soundtrack Transformer ya? Iya, itu satu. Oh yang Forfeit the Game itu. Iya, itu judulnya Point of Authority. Oh iya. Itu tuh aneh banget tuh. Akhirnya nggak jadi kan? Nggak jadi manggung. Nggak jadi manggung. Udah latihan berapa kali? Iya. Featuring VD. Gue bilang, ini label aneh-aneh. Gue nggak begini, nyentot. Nih gue di sign sama mereka tuh kan band punk rock ya. Tiba-tiba Gue suruh di bawain Linkin Park. single 2 jadi pop, terus suruh menghadiri acara ulang tahun radio ya. Radio kan ya kita mesti respect kayak, tapi nggak gini juga. Itu aneh ya, bener malu ya. Gue baru inget tadi barusan. Terus suruh balikin Pak jadi Swiss gitu aja. Menurut gue tuh nggak tahu ya ini bosnya gimana. Jadi kayak Landing moment. Wah, misalnya, wah temen gue lagi bikin acara ini nih. Main dong band gue nih. Walaupun dia punk rock, udah bawain lagu metal ya. Maksud gue kenapa nggak transplant gitu ya? Yang saat itu mungkin mainstream. Karena nggak tahu kali. Iya maksudnya Iya kan? emang tuh label sih gue akuin referensinya, aduh. Ya mungkin referensinya dangdut, pop ya kan. Iya. Tiba-tiba dapat artis punk rock bingung. Iya, tapi dia maksain ya. Tapi ya udahlah. Sebenarnya sih gue ada rencana emang pengen jalan lagi, Fit. Tapi ya gue sekarang kan lagi ya fokus di dunia, bukan dunia baru sih sebenarnya, dunia lama, cuman gue lagi ngembangin apa skill pribadi gue aja. Iya, tapi lagu-lagu Nobis itu nggak ada di streaming ya? Sengaja belum Emang nggak lo taruh? belum gue daftarin, belum gue upload. Kenapa? Ada sih gue rencana nanti gue mau bikin dulu video lirik, baru bisa gue daftarin. Nah baru udah bisa gas. Masih ada gue stok 5 lagu yang udah di mix. Udah tinggal rilis doang tuh ya? Tinggal rilis doang. Ya makanya gue nggak enak sama Bang Nyong, sorry Bang Nyong, kita belum ngasih kabar. Orang-orangnya hilang. Iya. Sebenarnya sih bisa kalau lu buat culik, buat langsung recording doang, rilis. Masalah manggung ntar aja belakangan. Cuma sekarang beragam ya kalau band nih. Kayak banyak banget, dinamis banget gitu. Ini juga cepet growth-nya. Iya, masalahnya kan gue ini adalah generasi boleh dibilang band tua tapi nggak jadi banget, nggak kayak sekelas Killing Me Inside yang di reuniin aja rame. Ya fans gue berapa sih, Fit? Bener. Tadi pernah sih gue waktu syuting podcast ada yang DM gue, Bang, lu masih inget gue nggak, Bang? Gue dulu sering nonton lo Nobisi. Mungkin lo nggak inget gue soalnya nonton
Kalimantan ada juga. Gue nonton pasti di depan apa? Barricade gitu. Barricade. Ya iya mana gue inget nonton. Gue manggung juga emangnya sekali. Emang gue ngeliatin ke bawah doang. Gue manggung di mana aja, gue lupa gitu. Thank you ya bang, kata gitu. Gara-gara podcast ini gue jadi ketemu lo lagi gitu. Oh iya. Gue tuh terharu jujur, anjing masih ada ya ternyata yang respect. Gue udah gila. Jadi ya itu trigger gue juga akhirnya sama anak-anak. Nih ada yang mau sampai kayak gini loh. Iya. Ya, ayo kalau mau mulai lagi gitu. Ini ada pemantik nih. Nah iya itu dia. Bisa sih, cuman sekarang udah pada bapak-bapak semua kan. Ya nggak apa-apa juga sih. Iya sih, cuman kalau gue tetep Rilis bikin lagu ya. Gue kemarin kan rilis lagu-lagu yang udah pernah rilis, gue masukin ke streaming kan. Oke. Tapi goals gue nggak ngincer income dari situ. Karena gue cuman butuh apa ya, katalognya doang. Jadi kalau orang nyari tetep, oh ada nih lagunya segini, albumnya gini, kayak gitu loh. Exactly my point. Dulu tuh prinsip gue gitu. Kenapa sih lu pengen band? Biar anak cucu gue tahu kalau gue punya karya. Ya itu yang akan ditinggalin kan nanti kan. Legacy. Iya, legacy. Gue juga sempat mau, iya tujuan gue sama sebenarnya kayak lo, nanti gue mau rilis lagi. Gue nggak mau, gue sebenarnya ya income alhamdulillah, nanti misalnya ada income alhamdulillah itu bonus. Iya benar. Berarti ya itu bonus lah. Dan gue udah daftar ke publisher kan, Masif. Jadi nextnya juga semua bakalan kayak gitu. Gue akan masukin ke streaming, terus di publisher juga ada administrasinya. Emang gue mau rapihin semuanya. Iya. Cuman gue nggak ngincer banget. Wah gue harus 1 juta streaming kayak gitu. Kagak. Wah, ada yang ngeplay sekitar 300, gue ngecek kemarin. Wah anjing masih ada yang dengerin dia. Tapi sayang ya kalau nggak dirilis ya. Maksudnya kita punya karya ya. Iya. Tapi kan gue kan lagi ngerjain yang baru-baru juga nih. Cuman goals gue itu doang, udah gue rilis aja. Nggak yang harus gue kejar banget. Oke, gue harus dapet income gede dari sini. Nggak. Karena gue tahu ini kompleks banget gitu. Iya sebenarnya gini, gue juga punya ada misalnya dilema dalam hati ya. Gue tuh apa sih, keinginan gue untuk main musik tuh besar banget ya. Cuman gue sekarang kondisinya anak-anak juga sibuk masing-masing. Ya kalau gue mungkin masih bisa ngakalin. Ya gue juga kerja kantor gitu, kerja kantor gue ngerjain banyak hal. Cuman gue masih bisa untuk ngebaginya. Nah sementara yang lain ya gue nggak bisa maksain mereka dong. Mereka kan juga punya keluarga gitu. Ada dilema itu, gue pengen jalan sama Nobisi lagi atau gue bikin baru. Cuman kalau bikin baru, gue bener-bener dari nol. Ya lo kayak dari bikin band zaman dulu aja. Iya, cuman jadi kalau Nobisi kan kayak gue cukup nge-recall, walaupun gue gak gede-gede amat zaman dulu gitu. Nge-recall aja dulu nih 10 tahun lalu pernah ada gitu, walaupun ibarat kata nih kalau Castalia Itali gue di seri B lah ya. Di seri B. Seri A aja tuh udah mending, walaupun urutan 18. Jadi gue seri B. Seri B lah. Divisi 2 tuh aja. Iya, divisi 2, seri B. Tapi at least ya dokumentasinya masih ada lah di YouTube, lo masih bisa lihat Nobisi jenis lagunya. Ya kalau lo dengar sekarang memang kedengarannya old school. Karena era kita 2009 2010 dibanding sekarang. Iya, musiknya sekarang sih gua akuin lah anak senja, tapi lo mesti hormat juga sama anak pagi. Iya enggak? Anak pagi bahaya. Iya, anak senja. Oh, dulu underground sih nyebutnya. Dulu anak sin. Skena. Enggak ada sub-subnya lagi. Secara general disebutnya skena. Dulu tuh ya kalau skena pensi kan. Turnya tur brand. Oh sekarang kan senja tuh lu bisa bikin ya sekarang ini juga sih ya, karena kemajuan teknologi ada virtual konser segala macam bla bla bla, keren. Nah akhirnya gue sekarang ya banting setir juga gitu. Ya podcast tuh sebenarnya ya penyaluran ini aja sih, bukan penyaluran. Sebenarnya konsepnya sebenarnya sama aja, grup juga kan. Iya benar. Grup juga. Yang lo bangun dari awal. Iya. Nah alhamdulillahnya ya, sampai sekarang responnya bagus gitu, maksudnya
ya gue terusin aja dulu podcast di luar kerjaan gue yang lain. Akhirnya gue banting setir, gue ya karena keadaan memang kita jadi bisa nggak mau pas pandemi gini. Adaptasi ya, enggak lu kelar udah. Jujur aja gue jadi ya gue emang base kerjaan gue itu kan di kreatif, digital, event, terus belakangan gue jadi nambah PH. Jadi gue ya bikin cerita, gue jadi balik lagi copywriter segala macam bla bla bla. Pokoknya ya gue lakuin apa aja, yang penting gue bisa tetap produktif lah di pandemi. Jadi kalau lo butuh copywriter digital marketing handal nih, ya, handal sih. Bisa hubungi dia langsung. Dia bisa bikin kampanye seseorang jadi rame ya. Anjing. Kayak kampanye mantan gubernur waktu itu. Oh, itu klien udah jangan sebut. Iya kan? Iya benar. Jadi Dia pernah dapat klien mantan gubernur loh. Bahaya. Itu buat Pilpres 2014. Tapi nggak jalan ya? Bukan, maksudnya dia nggak mencalonkan kan? Kurang power. Oh, kurang waktu. Oh iya. Jadi waktunya nggak ada gitu. Ya itu dia, sama sosoknya kayaknya sih udah lumayan nggak eranya sih. Jadi ibarat kata lo udah nggak relate tuh ya sama milenial berarti dong. Iya, jadi ibarat kata lo Bon Jovi mau ikutan idol lagi kan udah ya gimana Bor. Si Bon Jovi anjing mau ikut American Idol lagi kan kayaknya ya emang lu power terkenal, cuman ya udahlah. Akhirnya ya udahlah, lu nikmati sawah-sawah di pegunungan. Santai-santai. Tapi oke sih pengalaman oke juga. Hidup gue kayak roller coaster sih, bener. Kayak roller coaster anjir. Tapi dia ribet gak sih? Ribet sih enggak, cuman menurut gue tegas. Maksudnya bukan ribet gimana ya, maksudnya dia banyak mau, dia lagi ngerjain satu belum selesai langsung yang kedua, yang ketiga, keempat gitu. Enggak, dia stick to the plan, cuman orangnya mungkin karena backgroundnya adalah militer, saklek tegas. Oh. Jadi kayak waktu syuting itu ada kayak PH-nya diomelin, kamu tuh gak ngerti, dalam arti kalau PH-nya juga. Tapi ya udah, maksudnya kan kliennya ini. Siap. Malah PH yang diomelin. Iya, tapi nggak apa-apa gue salah. Tapi orangnya ya gimana sih? Kalau menurut gue kalau mantan apa namanya TNI itu karena dia dulu abdi negara, jadi orangnya tegas, kaku, itu biasa gitu. Jadi emang gak suka basa-basi orang-orang kayak gitu kan, strict. Kayak Gaga kamu ini ya apa, jangan lupa foto-foto saya nanti enggak lagi ya, siapa gitu. Kayak gitu-gitu tuh oke. Membumi juga sih orangnya. Jadi gue di tiap kota kalau ini dia pengennya ada satu kota ya gue niat di hotel bagus ya, maksudnya bintang 5. Dia nggak mau sarapan di situ. Kayak kita pergi bela-belain tuh konvoy. Sarapan sama warga. Iya, warganya sih enggak, cuman ke tempat makanan dia favorit zaman kecil, kayak warung pecel gitu. Terus disambut, ini makanan kesukaan saya, oh gitu. Malam-malam, jadi orangnya memang membumi, karena memang dia asalnya juga dari situ. Terus yang paling lucu sih kejadiannya gue turun bandara ya. Gue lupa di Surabaya Malang atau mana gitu, Jawa lah. Gue turun bandara bertiga, pokoknya gue selalu berangkat bertiga. Ajudannya dia yang Wikis itu adalah Kopassus layak angkatan. Gue sebagai ya karena kan di klien gue gue agensi nemenin. Ini setiap gue turun bandara satu pas X-ray pasti gue tanya sentinya, wah saya sipil, saya sipilnya. Iya. Oh silakan Mbak. Turun bandara tuh udah keluar pasti jemputan banyak dong. Saya kalau doi pasti udah Alphard. Gue selalu disediain satu mobil, Fit. Bisa tuh ya? Bisa gue. Lu nggak pernah satu mobil bareng? Enggak, dia maju ajudannya, gue disediain satu mobil. Iya, maksudnya ya secara Alphard John kan di belakang bisa. Enggak, tapi menurut gue tuh dia respect, dia menghargai gue. Iya ngerti. Maksudnya secara profesional udah lo biar dapet fasilitas juga gitu. Gue salut tuh, gila gue disediain mobil sendiri loh, padahal gue siapa gitu. Gue cuma agensi yang PIC India gitu. Terus
yang paling awkward lagi begitu, gue bertiga keluar mau masuk ke mobil, semua orang cium tangan, gue cium tangan sih. Demi Allah, gue dicium tangan orang. Wih, siapa ini? Iya, orangnya bapak. Oke, gue ini mobilnya. Gue dapat R3 waktu itu. Pernah kejadian lucu, gue sama ajudannya kan selalu sekamar. Oh, Bang, ketinggalan rombongan bang. Terus dia bilang, lapor dan Gaga ketinggalan rombongan. Bukan urusanku, kamu urusnya sendiri, biar dia nyusul kita. Dia domelin. Tapi gue shout out lah pokoknya. Pengalaman gue tuh secara organisasi oke sih. Koordinasi sama tim segala macem. Iya, oke sih, karena kan kita mainnya sama orang-orang partainya di daerah itu, ya gitu loh. Iya. Ya orang-orang kayak gitu. Ngerti. Ya ngomong sini. Ya gue nggak mau buka di sini maksudnya. Ya gitulah pokoknya. Tugas gue di sana hanya menjadi peliput dan juga menuliskan biar opininya menggiring opini yang baik. Itu tugas gue. Terus itu pengalaman menarik buat gue. Gue nggak nyangka. Akhirnya pada saat itu order datang ke kantor, gue ditunjuk jadi PM ya, project manager. Udah lo jalan. Yang bener nih, udah. Ya udah. Itu oke. Tapi sekarang masih kontak-kontakan? Udah enggak? Terakhir salah satu timnya dia kontak gua. Dia tuh punya kantor di Kerinci, tapi dia bilang, kamu yang dulu pegang bapak kan? Iya betul bu. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau dong dibikinin konsep di digital marketing buat bisnis saya. Oh boleh, cuman belum sempat jalan, dia udah cabut duluan ke Kanada. Jadi Kenapa tiba-tiba anak pangrok bisa ngurusin mantan gubernur? Iya, mantan gubernur pokoknya itu pengalaman berharga sih buat gue. Keren banget. Oke, udah sampai situ aja obrolan gue bareng Gaga. Kayaknya udah lebih dari sejam kali ya. Jadi terima kasih yang udah nonton juga podcastnya Gaga. Ada di YouTube gak sih? Ada dong. Oh iya. Dan di YouTube, ada di Spotify juga. Ada. Channelnya Just TV, jangan berhenti Natal. Jargonnya ngeri, jangan berhenti Natal. Dan juga jangan lupa di follow Instagramnya kurang.id, itu lo bisa beli merchandise. Nanti gue taruh di description. Oke, this is video. I'm out. Thank you.